Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Arifah. Saya dari kelas Akuntansi A 2016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan standar akuntansi internasional. Yang pertama, standar akuntansi internasional. Harmonisasi standar akuntansi internasional yaitu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi melalui penyusunan batasan berbagai macam pengolahan. Harmonisasi dapat juga diartikan sebagai sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama. Kemudian, penerapan standar akuntansi internasional ada 3. Yang pertama, perjanjian internasional atau politik. Yang kedua, ketaatan sukarela atau anjuran profesional. Yang ketiga, keputusan oleh Badan Pembuat Standar Akuntansi Nasional. Kemudian penerapan IFRS di Indonesia. International Financial Reporting Standard atau IFRS adalah standar interpretasi dan kerangka yang diadopsi oleh Badan Penyusunan Standar Akuntansi Internasional yang dikenal dengan International Accounting Standard Board atau IASB. Indonesia akhirnya resmi mengadopsi IFRS ke dalam regulasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 10 terhitung mulai per 1 Januari 2012. Keuntungan perusahaan mengimplementasikan PSAK 10 dalam laporan keuangannya adalah kemudahan dalam menarik modal asing dengan biaya yang lebih rendah. Manfaat penerapan IFRS di Indonesia. Yang pertama, Ketua Tim Implementasi IFRS Ikatan Akuntansi Indonesia, Dudi M. Kurniawan, mengatakan dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan 7 manfaat sekaligus. Yang pertama, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, mengurangi biaya SAK. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. Yang kelima, meningkatkan transparansi keuangan. Yang keenam, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Contoh penerapan IFRS pada PT Latinusa di Indonesia. PT Latinusa dalam menuju visi perusahaan untuk menjadi perusahaan kemasan baja terdepan di kawasan AFTA dibuktikan dengan proyek reimplementasi SAP terkait PSAK 10 pada September 2012 lalu dengan melakukan konfigurasi pada modul finance tanpa merusak sistem yang telah berjalan. PT Latinusa telah berhasil menjalankan SAP ERP sejak 11 Januari 2013. Keberhasilan proyek PSAK 10 pertama di Indonesia ini tak luput dari kerja keras tim konsultan PT Krakatau Information Technology. Sebagai satu-satunya perusahaan konsultan SAP milik pemerintah, PT Krakatau Information Technology dengan tim Krakatau Consulting telah mampu menjawab tantangan PT Latinusa untuk memodifikasi sistem SAP yang sebelumnya telah beroperasi secara stabil. PT Latinusa awalnya menggunakan rupiah sebagai mata uang dasar di sistem SAP mereka. Sehubungan adanya regulasi PSAK 10, PT Latinusa melakukan peninjauan dan akhirnya diputuskannya dolar Amerika sebagai mata uang fungsional perusahaan. Mata uang fungsional inilah yang akan menjadi mata uang dasar baik di laporan keuangan maupun pada sistem SAP mereka. Dalam penerapannya ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Siklus proyek berjangka 107 hari. Ini terdiri dari 6 fase, yaitu Project Preparation, Business Blueprint, Realization, Final Preparation, Go Live, dan Support. Perubahan kiblat standar laporan keuangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para konsultan, mengingat integrasi antar modul beberapa tes pada tahap realization, antara lain regression testing, system integration testing, dan user acceptance testing dilakukan guna mencermati dampak perubahan mata uang dasar terhadap transaksi-transaksi modul lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.